Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Duduk, Pak. wabarakatuh. Monggo. Tumben ini Mas Danang. Mungkin nih, Pak. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Silakan, monggo. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, terkait dengan Popda. Popda itu kan kita secara teknis kemarin sudah rapat kan? Iya. Kita di rapat tingkat sekolah sudah. Oke. Terus setelah itu kita ada rapat lagi di tingkat Popda. Ketika rapat itu sudah dilaksanakan, itu sudah berjalan sesuai rencananya, Pak. Jadi ada perwakilan dari sekolah dan intinya di situ berjalan dengan lancar lah. Nah, setelah pertemuan itu kan kita membuat proposal nih, Pak. Iya. Kita membuat proposal itu saya dengan rekan-rekan guru penjas yang lainnya dan disampaikan ke wakil kesiswaan. Karena rentang durasi antara proposal masuk ke sekolah dan kegiatan pelaksanaan yang terlalu mepet, Pak, kita butuh urgensinya buat akomodasinya. Tetapi sampai sekarang itu dari pihak kesiswaan belum bisa memastikan bahwa proposal yang kita buat itu berkaitan dengan pembinaan, berkaitan dengan seleksi siswa itu belum ada, Pak. Dan kita mau melangkah itu tetap belum bisa karena belum tahu akan di-ACC apa tidak. Menurut Pak Lisin bagaimana, Pak? Ini kita sudah kurang lebih 3 pekan ya untuk proposal sudah kita ajukan ke kesiswaan. Nah, selanjutnya itu nanti sampai di kepala sekolah kita ada permasalahan untuk proposal belum sampai di tanda tangani kepala sekolah. Permasalahannya apa? Sebenarnya pandangan saya ya, Pak, ketika proposal itu masuk kan itu kan ke kesiswaan, Pak. Nah, nanti dari kesiswaan disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Nanti habis itu disposisi ke pembendahara. Nah, di situ kelihatannya di sini masih tertahan di kesiswaan. Jadi untuk kita melaju ke tahap selanjutnya itu belum tahu apakah ini di ACC atau tidak. Menurut Pak Lisin, baiknya bagaimana? Kalau proposal posisi ada di kesiswaan masih mandek di situ ya. Permasalahan menurut kesiswaan itu apa? Kok proposalnya tidak dilanjutkan ke kepala sekolah? Itu permasalahannya apa? Jadi kemarin itu ketika rekan kita juga membuat proposal itu, anggaran yang direncanakan itu masih kurang sesuai menurut wakil kesiswaan. Tetapi menurut kami sebagai guru penjas yang notabene praktisi langsung di lapangan itu sudah sangat proporsional, dalam arti tidak melebihkan, tidak mengurangkan. Jadi di sini kami bingung, Pak Lisin, bagaimana menanggapi atau merespon kejadian seperti ini. Ini seperti apa? Untuk wakil kesiswaan menganggap bahwa adanya proposal itu belum maju ke kepala sekolah, itu kan mereka berpemikiran bahwa anggaran dananya itu dikatakan bagaimana ya, tidak sesuai atau ada kejanggalan. Nah, selama ini apa yang dilakukan oleh kesiswaan untuk memberitahu kepada pihak yang telah membuat proposal ini, sudah ada apa belum? Kemarin sih, Pak, komunikasi itu ada nih, tetapi
menurut saya itu komunikasinya itu tidak secara formal, jadi sekedar kesiswaan bertemu tetapi tidak di forum, hanya pas lewat atau pas setelah sholat duhur terus ngobrol seperti itu, tetapi tidak ada tindak lanjut, Pak. Nah, di sini yang saya harapkan adalah siswaan pengennya bagaimana, Iya. guru penjas pengennya bagaimana, nanti dicari tengah-tengahnya. Kalau saya sih seperti itu, Pak. Jadi itu menurut Mas Danang ya untuk Iya. solusinya ke depan ya. Jadi rencana seperti itu ya. Coba mungkin Mas Danang punya pemikiran lain mungkin untuk solusi ini, mungkin selain kita apa ya bahasanya duduk bareng antara waka kesiswaan terus MGMPS PCUK untuk menyelesaikan proposal ini. Selain itu mungkin juga tidak ada salahnya apabila kita mengajak bendahara mungkin yang tahu persis tentang keadaan pendanaan sekolah. Terus untuk selanjutnya kira-kira komitmen atau supaya ini ada titik kejelasan atau solusi, kalau Mas Danang apa nih kalau menurut Mas Danang untuk solusinya? Saya kan ini kan di sini posisinya sebagai perantara nih, Pak. Di satu sisi saya juga bagian dari kesiswaan. Sebagai apa di kesiswaan? Pembina OSIS. Ya. Saya di kesiswaan sebagai pembina OSIS. Terus juga saya di MGMPS sekolah penjas, juga saya sebagai guru bagian di situ. Nah, di situ saya itu tengah-tengah, Pak. Jadi setengahnya saya ke kesiswaan, setengahnya saya juga ke guru MGMP. Nah, sementara ini antara kesiswaan pengennya A, nah guru penjasnya pengennya B. Nah, saya pengen semuanya itu bertemu untuk mencari solusi untuk mencari permasalahan solusi tersebut ya. masalah tersebut. Ya bagus itu rencana Mas Danang untuk mencari solusi setelah penyelesaian masalahnya. Terus kira-kira komitmen Mas Danang bagaimana setelah menemukan ini ya rencana aksi Mas Danang, diantaranya memberitahu atau mengundang pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Popda tingkat sekolah terlebih dahulu, ini bagaimana komitmennya? Kalau menurut saya nih, Pak, komitmen yang harus dilakukan adalah kita itu duduk bareng, berdiskusi antara MGMP, penjas SMA, bila perlu kita libatkan bendahara. Nah, jadi di sini antara kesiswaan dan guru penjas juga nanti ditengahi oleh bendahara. Apakah dana yang diajukan ataukah dana yang disarankan itu sudah pas atau sudah tepat sesuai dengan anggaran sekolah. Jadi mungkin kayak gitu, Pak. Iya, bagus. Kapan kira-kira Mas Danang mau menindak lanjuti rencana aksi Mas Danang ini? Ya, kalau bisa sesegera mungkin, Pak. Iya, bagus. Karena ikan cepat, ikan gabus. Apa itu, Pak? Semakin cepat, semakin bagus. Mantap, bisa saja Pak Rizin. Terus kira-kira yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini siapa saja, Mas Danang? Mas Danang yang bisa membantu rencana Mas Danang ini kira-kira siapa saja? Yang pasti nih, Pak, guru penjas. Iya, guru penjas itu nanti Pak Soleh sebagai wakil siswaan. Iya, betul. Terus selanjutnya adalah Bu Supri mungkin sebagai bendahara ya. Bendahara. Dan di situ nanti karena permasalahannya ternyata bukan cuma tentang di proposal, Pak. Ini berdasarkan dari pihak istilahnya kesiswaannya itu menginginkan adanya pembinaan di proposal tersebut. Iya. Tetapi
proposal yang dibuat oleh MGMPS sekolah itu terbilangnya itu seleksi, jadi kegiatan seleksi. Oh, jadi harusnya seleksi, setelah seleksi ditindaklanjuti dengan pembinaan. Iya, Tetapi di iya. proposal itu cuma ada bunyinya seleksi. Dan menurut saya Pak, di sini ini cuma terjadi miskomunikasi Pak. Miskomunikasi di mana? Miskomunikasinya itu jadi ketika kesiswaan itu menginginkan seperti ini, ditanggapi oleh MGMPS itu tentang seleksi dulu, karena anggapannya seleksi dulu, nanti setelah ini bikin proposal lagi buat pembinaan. Iya paham. Tetapi pengennya kesiswaan itu ya udah jadi satu paket saja, Satu include satu sudah include sudah di include. situ. Iya. Jadi pengennya kesiswaan itu minimalkan dana di seleksi, tetapi maksimalkan di pembinaan. Tapi yang seleksinya kan maksimal banget Pak. Jadi kebalik ya. Kebalik. Seleksinya ya. yang maksimal. Seleksinya maksimal, pembinaannya belum ada. Nah itu yang ditanyakan dari kesiswaan. Iya, paham. Ya, saya paham. Jadi untuk kesiswaan itu lebih menginginkan satu, untuk proposal itu jadi satu, baik mulai dari seleksi dan dengan pembinaan. Tapi kalau dari MGMPS itu dari Seleksi terlebih dahulu. seleksi itu proposal tersendiri, pembinaan proposal tersendiri. Oh, itu permasalahannya. Semoga nanti dengan adanya duduk bareng, koordinasi, semoga dapat titik tengah. Jadi untuk kegiatan seleksi Pokda dan pembinaan di sekolah kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Terus untuk permasalahan setelah kita dari seleksi terus pembinaan, sekarang kita kan ada banyak, termasuknya banyak atlet sekolah kita yang lolos. Nah, itu juga sekarang benar-benar menjadi masalah juga dengan pendanaan per atlet. Itu gimana solusinya? Mungkin informasi dari Mas Danang yang sebagai pemimpin atlet, bagaimana itu? Jadi itu setelah kita belum selesai di sini, ternyata masih ada satu lagi di tingkat Komda Pak. Intern kan tadi kan itu. Iya. Sekarang kita di tingkat Komda. Di tingkat Komda itu terjadi polemik di mana yang pertama di awal kan kita sudah rapat nih Pak, dengan mengundang kepala sekolah termasuk guru tugasnya untuk mengkomunikasikan bagaimana penganggarannya. Itu sudah berlangsung dan sudah dilaksanakan di SMA kita. Oke. Nah, kesepakatan di rapat itu sudah didapat Pak. Dalam artian Pak Arno sebagai ketua waktu itu sudah meng-ACC bahwa proposal Komda itu sudah bisa diterbitkan ke rekan-rekan sekolah masing-masing itu. Oke. Nah, tetapi berjalannya kegiatan itu, proposal sudah masuk, ternyata ada yang keberatan tentang anggarannya Pak. Jadi anggarannya terlalu besar, anggarannya tidak seperti Komda yang lainnya, jadi seakan-akan kita dibandingkan. Padahal kan antara setiap Komda itu kan kita memiliki standar tersendiri dan jumlah atletnya pun beda Pak, tidak sama. Lain ladang lain belalang ya. Nah, kayak itu makanya. Nah, jadi permasalahannya di sini. Terus menurut Mas Danang, permasalahan seperti ini kalau solusinya bagaimana ini? Kalau untuk solusi ya Pak, karena kita sudah duduk bareng, kita sudah melakukan kesepakatan di awal, ya paling tidak kita hormati dulu lah kesepakatan tadi yang di awal. Terus setelah itu, kalaupun ada revisi, kita libatkan lagi yang dari awal itu ikut, terus dengan pihak-pihak yang merasa keberatan. Jadi antara yang sudah membuat anggaran dengan pihak yang merasa keberatan itu nanti ada titik temunya. Kita bikin forum lagi. Terus dalam hal ini nanti Mas Danang siapa saja
yang bisa membantu Mas dalam apa ya melaksanakan sana ini, dan apa kapasitasnya, siapa saja yang terlibat? Kalau menurut saya tetap Pak, panitia Komda, Pak Imam, terus Mas Taufik dari Gedung Reja, terus dengan rekan-rekan yang lainnya. Panitia intinya. Terus setelah itu adalah kepala sekolah satu Komda Sidoarjo itu secara keseluruhan. Dan kenapa? Supaya tidak terjadi miskomunikasi itu Pak. Oh iya. Jadi tahunya, yuk anggarannya kok besar banget. Tahunya kepala sekolah, tetapi setelah dari pihak yang panitia ini anggarannya sudah cukup ideal untuk mengakomodir di mana jumlah atlet, jumlah peserta dari setiap Komda yang itu sudah memenuhi. Nah mungkin di titik temu itu nanti antara kedua belah pihak bisa saling komunikasi. Iya, bagus. Memang untuk menyelesaikan permasalahan kita tidak bisa lepas dari apa ya, koordinasi atau duduk bareng. Kalau seandainya kita bahas hanya di lingkungan guru PJUK saja, ya tidak ada solusi. Begitu sebaliknya, kepala sekolah yang notabene perwakilan dari sekolah sebagai penyumbang dana, ya, penanggung dana, ini juga mereka juga harus mencari dana. Yang paling sulit lagi adalah mempertanggungjawabkan dana itu dengan sekarang peraturan bos yang luar biasa sulit. Ya mungkin seperti itu Mas Rian. Semoga untuk kegiatan khususnya Komda Sidoarjo dari awal seleksi tingkat sekolah, pembinaan, seleksi Komda, yang selesai terus pembinaan tingkat Komda, dan akhirnya nanti pelaksanaan di Komda tingkat kabupaten, semoga sukses. Ya. Amin. Terima kasih Pak Lizin atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Dalam artian di sini saya di tengah-tengah Pak. Oh iya. Tidak sana tidak sini, tapi bagaimana kita bisa mencari solusi bareng-bareng. Jadi menjembatani salah sini hebat. Iya, generasi muda tapi sudah berperan sebagai itu berarti yang luar biasa. Mudah-mudahan Pak. Ya begitu, terima kasih. Ini terus maksudnya untuk selanjutnya untuk kegiatan Komda ini puasa ada rencana latihan apa untuk sementara divakumkan dulu? Untuk sementara puasa divakumkan dulu Pak. Kita observasi di minggu pertama. Observasi minggu pertama, kira-kira nanti ternyata minggu pertama anak-anak puasanya lancar dan ada keinginan buat latihan, kita akomodir itu di minggu berikutnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih informasi. Mana perasaan sudah plong sekarang, sudah cerita? Alhamdulillah Pak. Terima kasih atas sarannya, terima kasih atas masukannya. Nanti biar saya bisa menjadi lebih baik Pak. Sama-sama. Terima kasih waktunya Pak. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas. Kayaknya lebih dulu.